Saya terlahir dalam dunia di mana uang menjadi pusat kehidupan banyak orang. Sejak kecil, saya diajarkan untuk bekerja keras, mendapatkan nilai bagus, dan mencari pekerjaan yang stabil dengan gaji yang layak. Namun, setelah membaca bab 1 dari Rich Dad Poor Dad, saya menyadari bahwa ada perspektif lain tentang uang yang belum pernah saya pertimbangkan sebelumnya. Robert Kiyosaki, melalui pengalamannya dengan 2 ayah, 1 kaya dan 1 miskin, membuka mata saya terhadap ide bahwa bekerja untuk uang bukanlah tujuan akhir. Orang kaya, seperti yang digambarkan oleh Rich Dad, tidak bekerja untuk uang. Sebaliknya, mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka memahami bahwa pendidikan keuangan adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Refleksi ini membuat saya bertanya-tanya, apakah saya telah terjebak dalam siklus bekerja untuk uang tanpa pernah memahami bagaimana uang seharusnya bekerja untuk saya? Saya mulai mengerti bahwa melek finansial bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan, tetapi juga tentang memahami bagaimana uang dapat menjadi alat untuk mencapai impian dan tujuan hidup saya. Saya belajar bahwa rintangan terbesar untuk menjadi kaya bukanlah kurangnya uang, tetapi kurangnya pengetahuan dan pola pikir yang salah tentang uang. Saya harus berani menghadapi ketakutan dan keraguan saya, serta bersedia untuk belajar dan tumbuh. Sekarang, saya bertekad untuk mengubah cara saya memandang uang. Saya ingin belajar lebih banyak tentang investasi, aset, dan cara-cara untuk menghasilkan pendapatan pasif. Saya ingin menjadi seperti Rich Dad, yang tidak hanya kaya secara finansial, tetapi juga kaya pengetahuan dan kebijaksanaan. Bab 1 dari Rich Dad Poor Dad telah memberikan saya inspirasi untuk memulai perjalanan baru dalam hidup saya. Perjalanan untuk tidak hanya menjadi kaya secara materi, tetapi juga kaya akan pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Dalam perjalanan hidup saya seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa keamanan finansial hanya dapat dicapai melalui pekerjaan tetap dengan gaji yang pasti. Namun, bab 2 dari Rich Dad Poor Dad telah mengubah pandangan saya secara fundamental. Robert Kiyosaki mengajarkan bahwa kunci keberhasilan finansial bukanlah pekerjaan yang aman, melainkan pemahaman yang mendalam tentang aset dan kewajiban. Saya belajar bahwa aset adalah sesuatu yang menaruh uang ke dalam saku saya, sedangkan kewajiban mengambil uang dari saku saya. Konsep ini tampaknya sederhana, namun sangat kuat. Saya menyadari bahwa selama ini saya telah fokus pada pengumpulan kewajiban dengan mengira-ngira mereka sebagai aset, seperti rumah pribadi yang sebenarnya membawa beban hipotek. Refleksi ini membawa saya pada pemahaman bahwa untuk benar-benar mencapai kebebasan finansial, saya harus mengubah cara saya berpikir tentang uang. Saya harus mulai mengidentifikasi peluang investasi yang sebenarnya akan menjadi aset, yang bekerja untuk saya, bukan sebaliknya. Saya juga memahami bahwa melek finansial bukan hanya tentang mengetahui perbedaan antara aset dan kewajiban, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat keputusan yang akan memperkaya saya dalam jangka panjang. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang saya hasilkan, tetapi tentang berapa banyak yang saya simpan dan bagaimana saya mengalokasikan simpanan tersebut untuk terus bertumbuh. Kini, saya bertekad untuk tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga untuk memastikan bahwa uang saya bekerja untuk saya. Saya ingin membangun portofolio aset yang solid, yang akan memberikan keamanan finansial untuk saya dan keluarga saya di masa depan. Membaca bab 3 dari Rich Dad Poor Dad telah memberikan saya wawasan baru tentang sejarah pajak dan bagaimana korporasi memanfaatkannya untuk memperkaya diri. Sebelumnya, saya melihat pajak sebagai beban yang harus ditanggung setiap individu dan perusahaan. Namun, Robert Kiyosaki mengungkapkan bahwa orang kaya memiliki pandangan yang berbeda tentang pajak dan korporasi. Dari buku ini, saya belajar bahwa pajak awalnya diperkenalkan sebagai cara untuk mengumpulkan dana bagi negara,
Tetapi seiring waktu, sistem pajak telah berkembang menjadi lebih kompleks. Kiyosaki menjelaskan bahwa orang kaya menggunakan korporasi tidak hanya sebagai alat untuk menciptakan kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Ini adalah konsep yang sama sekali tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Refleksi ini membuat saya menyadari bahwa saya perlu lebih memahami bagaimana korporasi dapat digunakan sebagai kendaraan untuk pertumbuhan keuangan dan perlindungan aset. Saya mulai mengerti bahwa bukan hanya tentang berapa banyak uang yang saya hasilkan, tetapi juga tentang bagaimana saya mengelola dan melindungi uang tersebut dari pajak yang berlebihan. Saya juga terinspirasi oleh bagaimana Rich Dad Kiyosaki menekankan pentingnya literasi finansial dan pemahaman tentang struktur korporasi. Ini telah mendorong saya untuk belajar lebih dalam tentang perencanaan keuangan dan strategi pajak, sehingga saya dapat memanfaatkan kekuatan korporasi untuk keuntungan saya sendiri. Kini, saya bertekad untuk tidak hanya menjadi pekerja keras, tetapi juga menjadi pekerja cerdas. Saya ingin menggunakan pengetahuan yang saya peroleh untuk membangun masa depan finansial yang lebih cerah, di mana saya tidak hanya membayar pajak, tetapi juga memanfaatkan sistem untuk mendukung tujuan finansial saya. Dalam perjalanan hidup saya seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa untuk menjadi kaya, saya harus memiliki pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Namun, bab 4 dari Rich Dad Poor Dad telah mengubah pandangan saya. Robert Kiyosaki mengajarkan bahwa menjadi kaya bukanlah tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi tentang bagaimana Anda menghasilkan uang. Saya belajar bahwa orang kaya tidak hanya bekerja keras. Mereka bekerja cerdas. Mereka memahami bahwa memiliki bisnis atau perusahaan adalah alat yang kuat untuk menghasilkan uang. Mereka menggunakan kekuatan korporasi untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan mereka, sambil mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Refleksi ini membuat saya menyadari bahwa saya harus mengubah cara saya berpikir tentang pekerjaan dan uang. Saya harus mulai melihat peluang untuk menciptakan aset yang menghasilkan uang, bukan hanya mencari gaji yang lebih tinggi. Saya harus mempelajari cara-cara untuk memanfaatkan struktur korporasi untuk keuntungan saya sendiri, bukan hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai pemilik bisnis. Saya juga terinspirasi oleh bagaimana Rich Dad menekankan pentingnya literasi finansial. Saya menyadari bahwa saya perlu belajar lebih banyak tentang investasi, aset, dan kewajiban. Saya ingin memahami bagaimana uang bisa bekerja untuk saya, dan bagaimana saya bisa menggunakan uang tersebut untuk mencapai kebebasan finansial. Kini, saya bertekad untuk tidak hanya bekerja untuk uang, tetapi juga untuk membuat uang bekerja untuk saya. Saya ingin menjadi seseorang yang cerdas finansial, yang tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga mempertahankan dan mengendalikannya. Sejak saya memasuki dunia kerja, saya selalu berpikir bahwa tujuan utama bekerja adalah untuk mendapatkan uang. Namun, setelah membaca bab 5 dari Rich Dad Poor Dad, saya menyadari bahwa ada nilai yang lebih penting daripada sekadar gaji, pembelajaran, dan pengembangan diri. Robert Kiyosaki mengajarkan bahwa bekerja seharusnya lebih dari sekadar mencari nafkah. Itu adalah kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang akan meningkatkan potensi penghasilan saya di masa depan. Ini adalah perubahan paradigma bagi saya. Saya mulai memahami bahwa pekerjaan yang saya pilih harus tidak hanya memberikan gaji yang baik, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh secara profesional dan pribadi. Refleksi ini membuat saya bertanya-tanya tentang pilihan karir saya. Apakah saya memilih pekerjaan yang memberikan ruang untuk belajar? Apakah saya memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru? Saya menyadari bahwa untuk mencapai kebebasan finansial, saya harus berinvestasi dalam pendidikan saya sendiri. Tidak hanya dalam bentuk formal, tetapi juga melalui pengalaman kerja yang berharga. Saya juga terinspirasi oleh bagaimana Rich Dad menekankan pentingnya beradaptasi dengan perubahan dan mengenali peluang. Dunia terus berubah,
dan saya harus siap untuk berubah dengannya. Saya harus belajar untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, bukan sebagai hambatan. Kini, saya bertekad untuk mencari pekerjaan yang tidak hanya membayar tagihan, tetapi juga memperkaya pengetahuan saya. Saya ingin bekerja untuk belajar, bukan hanya untuk uang. Saya ingin membangun karir yang didasarkan pada pertumbuhan dan pembelajaran, yang pada akhirnya akan membawa saya ke kebebasan finansial yang sejati.